Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Adil kepada sesama manusia, bercermin ke surga, dan menyembah kepada Tuhan. Inilah semboyan sekaligus salam dari suku Dayak Kalimantan Barat. Ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan salam ini, saya mengajak kita semua untuk merespon dengan kata arus, 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 yang artinya amin, amin, amin. Sekali lagi saya menyapa, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali lagi kita dalam program Morning Call Departemen Pelkes GPIB. Hari ini bersama dengan saya, Pendeta Gloria Natalia Patiselano Kansil, Pendeta Jemaat GPIB Sejahtera Sosok, Pos Pelkes Bukit Sion Menyabo. Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai hari ini dengan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita naikkan doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah sumber kehidupan kami naikkan syukur, puji, sembah, karena atas perkenaan Tuhan saja kami boleh kembali bangun di pagi hari yang baru ini dengan segala yang baik. Kami percaya ketika Engkau memperkenankan kami bangun di pagi hari yang baru ini, ada berkat-berkat Tuhan juga yang telah Engkau sediakan bagi kami. Namun sebelum segala sesuatunya kami mulai Bapa, kami ingin melandasinya dengan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk mengerti dan terlebih melakukan firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca pembacaan firman Tuhan pada pagi ini sesuai dengan Sabda Bina Umat 7 Juni 2020, diambil dari kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-14. Efesus pasal 1, ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita
sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Ibu, Bapak, Saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita membaca bagian firman Tuhan pada pagi ini, secara tersirat kita dapat melihat bahwa di kota Efesus pada saat itu terdapat kelompok-kelompok yang sangat kontras perbedaannya. Hari ini bisa kita lihat dari penggunaan kata yang Paulus pakai, penggunaan kata kita, penggunaan kata kami, dan penggunaan kata kamu. Dari penggunaan kata-kata ini, kita dapat melihat bahwa ada kamu, ada kami, dan ada kita. Rupanya ibu, bapak, saudara yang terkasih, kelompok-kelompok yang secara tersirat kita baca dalam tulisan Paulus ini adalah kelompok-kelompok orang Kristen Yahudi dan kelompok orang Kristen non-Yahudi. Ada gap besar di antara dua kelompok ini. Orang Kristen Yahudi, mereka bangga sebagai umat pilihan Allah. Mereka bangga sebagai bangsa yang bersunat. Kita tahu bahwa sunat pada saat itu diyakini sebagai penanda masuk dalam umat Allah. Sementara orang Kristen non-Yahudi mendengar tentang hal ini, bahkan berhubungan langsung dengan orang-orang Kristen Yahudi yang seolah membangun gap ini, mereka sebagian merasa ragu, sebagian juga merasa gentar. Dalam benak mereka, mereka bertanya, apakah benar mereka yang bukan Yahudi, mereka yang tidak bersunat ini dapat mengenal Allah dan dapat keselamatan yang sama dari Allah yang sama dengan bangsa Yahudi? Bapak, Ibu, Saudara, surat Efesus ini adalah respon Paulus terhadap keraguan, terhadap kegentaran orang-orang Kristen non-Yahudi ini. Bagi Paulus, Allah yang berkarya, bahkan sebelum dunia dijadikan, karya Allah itu meniadakan semua batas yang ada, meniadakan semua perbedaan, meniadakan semua kelompok-kelompok yang dibangun di atas dasar keinginan manusia. Mengawali penegasannya akan hal ini, Paulus mengajak orang-orang Kristen saat itu, baik itu Yahudi maupun non-Yahudi, untuk melihat dan kemudian memuji karya Allah tersebut. Karya Allah yang memilih manusia sebelum dunia dijadikan, karya Allah yang menebus, dan karya Allah yang menjadi jaminan hidup manusia. Secara tersirat, kita bisa melihat karya Allah Tritunggal dalam perikop kita pada saat ini. Allah Bapa yang memilih kita sebelum dunia diciptakan, Allah Anak yakni Kristus yang di dalamnya kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa, dan Roh Kudus yang menjamin hidup kita. Allah sebagai satu pribadi dengan tiga cara menjadi. Demikianlah definisi Allah Tritunggal menurut seorang teolog bernama Karl Barth. Karya Allah Tritunggal inilah yang menjadi landasan keterpilihan orang-orang Kristen, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Melalui perikop tulisannya pada saat ini, Paulus ingin mengatakan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, ketika kita menjadi orang-orang yang terpilih, menjadi umat yang dipilih, itu bukan karena kualitas kita secara pribadi maupun sebagai sebuah bangsa, namun hanya karena keputusan kehendak Allah, sesuai dengan yang tertulis di ayat 11. Kepada orang-orang non-Yahudi, Paulus mau mengatakan, kamu juga ketika kamu mendengarkan Injil kebenaran Allah, ketika kamu mendengarkan tentang karya Allah ini, ketika kamu mendengarkan dan menjadi percaya kepada karya kasih Allah ini, maka saat itu juga kamu menjadi orang-orang yang terpilih. Ibu, bapak, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari catatan-catatan konteks surat Efesus pada pagi ini, setidaknya ada dua
pesan yang bisa kita renungkan untuk mengawali hari ini. Yang pertama, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Kita hidup di tengah masyarakat yang berbeda-beda. Kecenderungan untuk berkelompok, kecenderungan untuk membangun kelompok-kelompok itu sangatlah wajar. Mengingat kita membutuhkan kelompok atau komunitas yang memiliki kesamaan dengan kita. Entah itu kesamaan suku, kesamaan hobi, kesamaan profesi, kesamaan pola pikir, dan kesamaan-kesamaan yang lain. Tidak hanya masyarakat di kota-kota besar atau kota-kota metropolitan yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Kami di sini pun masyarakat Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, kami juga hidup di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Karena ibu bapak bisa dibilang Kecamatan Tayan Hulu ini adalah pertengahan Kalimantan Barat. Karena orang-orang dari Kota Pontianak, Kota Singkawang, ataupun dari Ketapang yang hendak menuju ke Sanggau, Sintang, Putu Sibau, dan sekitarnya, bahkan ke Entikong, bahkan sampai ke negeri jiran, ke Malaysia, pasti harus melewati daerah kami. Karena itu, masyarakat di Kecamatan Tayan Hulu, di Desa Sosok ini khususnya, dan juga di Desa Menyabo, tempat Pospelkes Bukit Sion berada, sangatlah beragam, mulai dari suku, agama, hobi, profesi, dan lain sebagainya. Disinilah letak tantangan gereja. Bagaimana dan sejauh mana gereja menghadirkan dirinya dengan status sebagai orang-orang terpilih. Bagaimana gereja hadir untuk menyatakan kasih Allah yang menjembatani semua perbedaan-perbedaan yang ada. Apakah gereja turut membangun kelompok-kelompok, tembok-tembok, batasan-batasan yang ada di tengah-tengah jemaat dan masyarakat? Disinilah tantangannya. Bagaimana dengan status yang lebih tinggi lagi sebagai orang-orang yang terpilih? Bagaimana gereja menghadirkan kasih Allah yang universal itu, kasih Allah yang tidak terbatas itu bagi semua orang, kasih Allah yang menjangkau banyak orang, kasih Allah yang menjangkau siapapun tanpa batasan suku, batasan ras, agama, batasan jenis kelamin, batasan usia, batasan status sosial, batasan status ekonomi, dan batasan-batasan yang lainnya. Pesan firman Tuhan yang kedua bagi kita. Hari ini seluruh gereja di seluruh dunia merayakan Minggu Trinitas. Hari ini kita kembali menghayati karya Allah Tritunggal sebagai satu pribadi dengan 3 cara menjadi, seperti kata Karl Barth tadi. Bapa adalah Allah dengan cara menjadi pencipta. Anak adalah Allah dengan cara menjadi penebus, menjadi pendamai. Roh Kudus adalah Allah dengan cara menjadi pemelihara. Dalam karya Allah Tritunggal ini tidak dikenal sistem hierarki atau subordinasi. Artinya yang satu tidak berdiri di atas dan yang lain di bawah. Artinya tidak ada yang lebih utama atau lebih penting daripada yang lain. Mereka selalu ada bersama-sama dalam kesatuan. Dalam kesatuan saling membagi, saling mengisi, saling memberi, saling melengkapi. Bapak Ibu Saudara, penghayatan terhadap Allah Tritunggal ini dapat menjadi model ketika hari ini GPIB memulai bulan pelayanan dan kesaksian. Penghayatan terhadap Allah yang tidak hanya ada dalam dirinya, tetapi mau keluar dan memberi, saling melengkapi, saling berbagi dengan tidak mementingkan diri atau lebih mengutamakan satu di antara yang lain. Inilah semangat yang kiranya menjiwai pelayanan dan kesaksian yang hari ini akan kita mulai. Pelayanan dan kesaksian yang kita lakukan kiranya mampu menjangkau realitas di sekitar kita secara utuh, sehingga pelayanan dan kesaksian kita itu menjadi perjumpaan yang bermakna dengan sesama,
pelayanan dan kesaksian yang kita lakukan menjadi berkat bagi sesama tanpa memandang batasan apapun. Kiranya pelayanan dan kesaksian kita berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Allah menyertai kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Kepadamu Tuhan sumber kehidupan kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan, dan biarlah Tuhan memampukan kami untuk memaknai kasih Allah itu bagi setiap kami yang mendengar dan percaya kepadanya. Biarlah kasih karunia Allah itu tidak hanya menjadikan kami pribadi atau kelompok kami menjadi lebih baik, tetapi biarlah dengan kasih Allah itu kami dapat menjadikan orang-orang di sekitar kami pun mendapat kebaikan dari Tuhan. Bapa di sorga, kami siap untuk melangkah di hari ini. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa bagi pemulihan bangsa kami, negeri kami, biarlah tetap ada dalam campur tangan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah program Morning Call Departemen Pelkes GPIB hari ini. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus.